Hai hai hai. Halo anak-anak soleh kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana rasanya hari ini kalian kembali belajar tematik di rumah bersama orang tua? Nah, kemarin di sekolah kita sudah belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku di pembelajaran 2. Hari ini kita akan melanjutkan belajar pembelajaran 2. Kita lanjutkan materi berikutnya ya anak-anak soleh semuanya. Bu Vina berharap kalian tetap semangat ya belajarnya. Buku paket halaman 16. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman warga. Adik-adik, jadi fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan adik-adik. Nah, karena hutan itu banyak pohonnya, pohon itu bisa menyerap air hujan. Lalu ketika pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi, otomatis tidak ada yang menyerap air hujan. Airnya akan menggenang dan bisa terjadi banjir serta tanah longsor yang bisa menyebabkan kerugian bagi para warga. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, adik-adik, apakah kita tidak boleh menebang pohon? Boleh adik-adik, tetapi menebang pohonnya harus dengan cara yang bijaksana. Ketika kita menebang pohon, harus memilih pohon yang sudah tua. Setelah menebang pohon, kita juga harus menanami kembali supaya hutan di sekitar kita tidak gundul. Nah, adik-adik, di sini kita akan bermusyawarah tentang membahas tentang tadi ya, tentang hutan yang banyak pohonnya lalu ditebang ya oleh penebang-penebang liar. Nah, musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik adik-adik. Itu tujuan dari musyawarah. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu pemerintah bisa memberikan sanksi atau hukuman yang tegas terhadap para penebang liar. Lalu apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adik-adik? Nah, yang terjadi ya akan ada bencana banjir dan tanah longsor. Lalu bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, kita harus melakukan yang namanya penghijauan atau reboisasi di hutan-hutan yang gundul. Penghijauan atau reboisasi itu artinya menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul, yang tidak ada tanaman atau tidak ada pohonnya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan.
Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar adik-adik dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Jadi awalnya kayu itu dipotong menjadi kecil-kecil adik-adik, lalu dipanaskan hingga menjadi seperti bubur ini. Nah, bubur kertas ini disebut dengan pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah adik-adik menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas itu memiliki sifat dapat menyerap air adik-adik. Kertas dapat menyerap tinta atau tinta di pulpen kita ya adik-adik ya, itu dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi runtutan bagaimana membuat kertas adik-adik. Perhatikan benda-benda di sekitar adik-adik. Coba adik-adik sebutkan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, contohnya ya di sini ada buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, nota belanja, gambar presiden, dan lain sebagainya itu terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan adik-adik, kalau kita menghemat 1 ton kertas, 1 ton itu ada berapa kilo adik-adik? 1 ton itu ada 1000 kilogram. Berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Wah, fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas ya adik-adik? Karena apa? Penggunaan kertas itu semakin banyak, maka akan semakin banyak juga batang pohon yang akan ditebang adik-adik. Maka kita harus menghemat penggunaan kertas. Nah, coba adik-adik, di sini ada Udin, Beni, Siti dan teman-temannya mengutarakan pendapat mereka. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Lalu di sini Siti juga mengungkapkan bagaimana cara menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah adik-adik mungkin penggunaan kertas kita ya tidak banyak ya, tidak sampai 1000 kilogram atau 1 ton ya. Tapi kalau semua orang bisa menghemat kertas, pasti banyak sekali kertas-kertas yang bisa kita hemat sehingga tidak banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas adik-adik? Sebutkan beberapa cara untuk menghemat kertas.
Yang pertama, jangan membuang-buang kertas ya adik-adik ya. Lalu gunakan kertas daur ulang. Nah, ternyata kertas itu bisa didaur ulang adik-adik. Kertas yang kalian sudah tulis itu bisa didaur ulang. Lalu menggunakan kertas seperlunya saja, tidak untuk mainan, tidak disobek-sobek seperti itu adik-adik. Itu malah buang-buang kertas. Menggunakan kertas dua sisi, jadi bolak-balik digunakan semua. Memakai kertas yang masih bisa digunakan. Itu tadi cara menghemat penggunaan kertas. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1. Terima kasih anak-anak semuanya sudah semangat belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.